Tahun 2045 bukan sekadar angka, ini adalah titik balik sejarah. 100 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berdiri di persimpangan, menjadi bangsa besar yang adil dan makmur, atau tetap terperosok dalam siklus ketimpangan, pencitraan, dan ketidakadilan struktural. Hari ini kita bertanya, apakah Indonesia Emas 2045 akan menjadi kenyataan? Sejak tahun 2020-an, para elit politik, birokrat, dan korporasi telah menjual satu mimpi besar. Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia pada tahun 2045. Bonus demografi, teknologi digital, ekonomi hijau, narasi-narasi penuh jargon dan slogan itu berseliweran di baliho dan video promosi. Namun rakyat bertanya, bagaimana dengan minyak goreng yang langka kemarin? Bagaimana dengan harga beras yang terus naik? Bagaimana dengan anak muda yang sarjana tapi menganggur? Apakah emas itu nyata, atau hanya milik segelintir? Bonus demografi disebut sebagai peluang terbesar. Namun, peluang tanpa strategi adalah bencana. Tanpa pendidikan yang merata dan berkualitas, tanpa lapangan kerja yang inklusif, bonus demografi hanya akan menciptakan ledakan frustrasi sosial. Bayangkan 140 juta anak muda yang cerdas, namun tidak mendapat ruang untuk berkembang. Apakah mereka akan menjadi motor inovasi, atau menjadi generasi sinis yang merasa ditipu oleh negara? Perekonomian Indonesia mungkin tumbuh, tetapi kemana alirannya? Apakah petani di Jember, nelayan di Bonen, buruh di Karawang merasakan pertumbuhan tersebut? Ataukah semua mengalir ke pusat kekuasaan dan konglomerasi? Indonesia Emas tidak bisa dicapai jika ekonomi hanya dikuasai oleh konsesiawan, segolongan elit yang hidup dari konsesi hutan, tambang dan tanah. Mereka membungkusnya dengan istilah ekonomi hijau, padahal yang hijau hanyalah daunnya, akarnya tetap rakus. Tahun 2045 adalah era kecerdasan buatan, otomatisasi, dan Internet of Everything. Namun apakah bangsa ini siap secara mental dan moral? Apakah kurikulum kita sudah sesuai dengan tuntutan zaman? Atau masih sibuk menghitung deret dan menjawab soal pilihan ganda? Apakah pendidikan membentuk manusia merdeka, atau hanya mencetak tenaga kerja yang pasrah dibayar murah? Negara besar adalah negara yang mendidik rakyatnya untuk berpikir, bukan untuk patuh tanpa perdasayaan. Demokrasi Indonesia tahun 2045 akan diuji, apakah ia akan matang, atau justru membusuk dalam kepalsuan elektoral. Apakah kita akan memilih pemimpin karena visi, atau karena viralitas di TikTok? Apakah partai politik akan mewakili rakyat, atau tetap menjadi biro jasa kekuasaan? Indonesia Emas hanya mungkin jika rakyat berdaulat, bukan dibeli dengan sembako menjelang pemilu. Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Namun, kita juga dikenal sebagai juara dalam pembakaran lahan, dalam pemberian izin tambang di tanah adat, dan dalam penambangan nikel yang diklaim untuk transisi energi, tetapi meninggalkan kerusakan ekologis. Apakah tahun 2045 akan menjadi tahun penghijauan? Atau tahun ketika anak-anak kita hanya bisa melihat hutan melalui video dokumenter? Menjadi bangsa besar bukan hanya tentang PDB dan infrastruktur, namun juga tentang jati diri. Kita boleh global, tetapi harus tetap Indonesia. Anak muda harus mampu bersaing secara digital, tetapi juga memahami sejarah bangsanya, mengerti algoritma, tetapi juga memahami makna Pancasila. Indonesia Emas hanya mungkin jika tidak kehilangan akar. Semua prediksi akan gagal jika rakyat tidak ikut bergerak. Indonesia bukan milik elit, bukan milik mereka yang memiliki saham dan koneksi. Indonesia adalah milik rakyat, dan hanya rakyat yang sadar yang bisa menyelamatkannya. Mulailah dari hal kecil, membaca bukan hanya menggulir, bertanya bukan hanya menerima, bergerak bukan hanya mengeluh. Karena negeri ini tidak butuh penonton, tapi butuh pemain.
Indonesia. Emas bukanlah hadiah, ia bukan ilusi yang turun dari langit, ia adalah perjuangan sehari-hari, ia adalah pilihan kolektif. Dan pilihan itu dimulai hari ini. Apa Anda ingin menunggu atau ikut membangun?